Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk hijrah ke Madinah pada tahun 622. Peristiwa hijrah menimbulkan sukacita bagi para sahabat Nabi, karena kini mereka memiliki rumah baru yang jauh dari kaum musyrikin di Mekah. Dan tak ada lagi persekusi kejam yang mereka alami seperti dulu. Namun rasa sedih pun ada. Karena mereka harus meninggalkan harta benda dan keluarga mereka di Mekah demi hijrah ke Madinah. Banyak dari mereka yang hijrah hanya dengan uang sekedarnya, dan baju yang menempel di badan, sementara semua harta benda mereka dirampas oleh kaum musyrikin Mekah. Dengan kekuatan baru yang mereka himpun di Madinah, kini umat Islam memiliki daya untuk melawan balik. Perlawanan itu dimulai dengan upaya-upaya pencegahan terhadap rombongan dagang kaum Quraisy Mekah yang melewati Madinah untuk dirampas hartanya sebagai ganti atas harta kaum muslimin yang telah mereka jarah di Mekah setelah hijrah. Selain itu juga, untuk memberi kesan kepada kaum musyrikin bahwa kini Islam telah memiliki kekuatan untuk melawan balik, sehingga mereka tak bisa lagi semena-mena. Pada awal tahun 624, salah satu petinggi kaum Quraisy yang bernama Abu Sufyan memimpin perjalanan dagang dari Mekah ke Syam. Ia membawa sekitar 40-an pasukan keamanan. Ia paham betul aksi-aksi pencegahan yang kerap dilakukan kaum muslimin di Madinah. Untuk itu ia telah siap dengan mata-mata yang berangkat lebih dulu untuk mengintai pergerakan muslimin. Namun ternyata Nabi juga memiliki pengintai. Beliau menugaskan Talhah bin Ubaidillah dan Said bin Zaid untuk tugas ini. Ketika kafilah Abu Sufyan melewati Madinah, mereka melihatnya dan memperkirakan total nilai barang dagangan yang dibawa kafilah ini sekitar 50.000 dinar. Mereka lalu melapor ke Rasulullah. Rasulullah merespon dengan mengumpulkan orang-orang yang mau ikut bersamanya untuk menyergap. Karena niat awal dari keberangkatan mereka tidak untuk berperang, melainkan hanya untuk menyergap rombongan dagang. Nabi tak mewajibkan semua orang untuk berangkat. Mereka boleh ikut sesuai kehendak mereka. Dan tak ada pula persiapan perang yang memadai. Tercatat hanya 2 ekor kuda dan 70 ekor unta yang mereka bawa. Akhirnya dapatlah sekitar 313 pasukan muslim yang ikut Nabi. Kalau itu 82 orang dari kaum Muhajirin dan 231 dari kaum Ansor. Rasulullah keluar dari Madinah dan membawa pasukannya menelusuri jalan menuju kota Mekah. Di perjalanan mereka berbelok menuju Badar, beliau menugasi 2 orang pengintai untuk mencari informasi tentang jalur yang akan dilalui kafilah Abu Sufyan. Sementara itu Abu Sufyan yang juga memiliki mata-mata sendiri langsung paham kalau rombongannya telah ditunggu kaum muslimin. Khawatir akan keselamatannya, ia lantas mengirim utusan bernama Damdam bin Ama'an al-Ghifari untuk pergi ke Mekah meminta bantuan. Damdam memacu kudanya sekencang mungkin hingga sampai di kota Mekah. Di sana ia menangis histeris dan menyerukan kepada kaum Quraisy untuk menolong rombongan dagang Abu Sufyan yang sedang dihadang kaum muslimin. Dengan cepat petinggi Quraisy pun berbondong-bondong berkumpul dengan baju perang dan persenjataan mereka. Tercatat sebanyak kurang lebih 100 kuda, 170 unta, dan 1.300 orang berkumpul. Pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal ini lalu bergerak menuju Badar. Mereka melintasi lembah Uswan Kadid dan Al-Jufa. Saat sampai di lembah Al-Jufa inilah mereka bertemu dengan utusan kedua Abu Sufyan yang sedang dalam perjalanan menuju Mekah. Utusan yang kedua ini ingin mengabarkan bahwa kafilah Abu Sufyan telah selamat dari penyergapan dan sedang menuju Mekah. Rupanya Abu Sufyan dengan cerdik telah berhasil menghindari pencegatan dengan cara melintasi tepian Laut Merah. Mendengar berita ini, kaum Quraisy pun lega. Mereka berkeinginan untuk kembali ke Mekah. Namun Abu Jahal mencegah mereka. Menurutnya saat itu adalah saat yang tepat untuk memerangi kaum muslimin yang telah berkali-kali mencegat kafilah dagang mereka. Dan untuk mencegah hal-hal semacam itu tak terulang kembali di masa yang akan datang. Perdebatan sengit pun terjadi. Singkat cerita akhirnya, sekitar 300-an orang mundur dan kembali ke Mekah. Sisanya sekitar 1.000 orang mengikuti ide Abu Jahal untuk melanjutkan perjalanan menuju Badar. Sementara itu, di pihak Muslim setelah mencapai daerah Badar,
Rasulullah dan pasukan muslim terus mencari-cari di manakah kafilah dagang Abu Sufyan yang mereka incar. Mereka tak tahu bahwa Abu Sufyan telah berhasil meloloskan diri dari usaha penyergapan. Pada 11 Maret 624, secara tak sengaja, mereka bertemu dengan suku Arab Badui dan berhasil mendapatkan informasi tentang lokasi rombongan kaum Quraisy dekat area tersebut. Saat itu Rasulullah dan kaum muslimin masih mengira bahwa rombongan itu adalah rombongan dagang Abu Sufyan. Malam harinya Rasulullah menugaskan Ali bin Abi Zubair bin Al-Awwam dan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai intel menuju lokasi kaum Quraisy Mekah. Seperti yang dikatakan si orang Badui tersebut, ketika sampai di sumur Badar, mereka menyerap 2 orang laki-laki yang sedang mengambil air di sumur tua. Orang ini pun ditangkap dan diinterogasi. Dan dari interogasi inilah mereka dapat kabar yang mengejutkan. Air yang mereka ambil ternyata bukanlah untuk kafilah dagang incaran kaum muslimin, melainkan rombongan tentara dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Kabar ini pun disampaikan kepada Rasulullah. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah tidak serta-merta memutuskan sendiri untuk maju berperang, karena sedari awal tujuan mereka adalah untuk mencegat rombongan dagang, bukan menghadapi bala tentara Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Persiapan pun bisa dikatakan sangat minim untuk sebuah perang. Akhirnya Rasulullah menggelar rapat darurat untuk memutuskan perkara tersebut. Beberapa sahabat, baik dari kaum Muhajirin maupun Ansor, diminta pendapatnya. Sayyidina Abu Bakar yang pertama mengemukakan pendapatnya. Ia mengatakan akan mematuhi apapun keputusan yang dibuat oleh Rasulullah, sebab ia yakin keputusan itu datang dari petunjuk Allah. Lalu Sayyidina Umar angkat bicara. Ia mendukung pendapat Abu Bakar. Berikutnya Sayyidina Miqdad bin Amr yang juga mengutarakan pendapat yang sama. Setelah itu Nabi meminta pendapat dari golongan Ansor, mengingat mereka adalah golongan mayoritas. Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad lalu angkat bicara. Ia mengatakan bahwa sekalipun Rasulullah memerintahkan untuk masuk ke dalam laut, maka saya pun akan masuk ke dalam laut. Sebegitu besarnya kesetiaan para sahabat Nabi kalau itu, hingga membuat baginda terkesima. Tekad pun semakin bulat untuk menghadapi musuh yang sudah di depan mata. Pada malam itu hujan deras membasahi area pertempuran, dan keesokan harinya Rasulullah memerintahkan pasukannya bergerak maju menuju area pertempuran dan berhasil mencapainya sebelum pasukan Quraisy Mekah tiba, yaitu pada 12 Maret 624. Sesampainya di sana mereka mendapati sumur. Rasulullah lalu memerintahkan pasukannya berhenti dan membangun basis pertahanan di sana.